Kompetisi Timnas Indonesia dimulai, pemain Timnas Indonesia kumpul perdana malam ini. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19 di Jakarta, ujar Sumarji. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klubnya masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Dua pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangun dan Sven Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia JIJ akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Seri B bersama Venezia. JIJ bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari dua laga itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. JIJ diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani dua laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Sintayong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengunci tiket lolos ke babak Piala Asia 2027. Timnas Indonesia dipastikan tambah satu kiper lagi jelang lawan Irak dan Filipina. Benarkah Martin Paes sudah bisa tampil? Timnas Indonesia dipastikan akan melengkapi sisa satu slot kiper untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Sintayong sudah mengumumkan daftar 22 nama pemain Timnas Indonesia untuk ajang tersebut. Menariknya, Sintayong membiarkan satu slot kosong untuk sementara waktu. Slot kosong itu ada pada posisi penjaga gawang. Untuk saat ini, penjaga gawang di kubu Timnas Indonesia ada dua pemain saja. Keduanya adalah Hernando Ari Sutaryadi dan Adi Satrio. Kini Sintayong dipastikan akan melengkapi kepingan Pajal yang tertinggal tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yakni Kombes Pol Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut pasti akan menambah daftar pemainnya. Pasalnya itu sudah ketentuan dari FIFA terkait slot kiper. Setiap tim peserta diwajibkan untuk membawa 3 kiper pada pertandingan. Kita pasti tambah satu kiper lagi, saat ini kan baru 2, harusnya 3, itu harus, soalnya regulasinya 3 dari total 23 pemain yang didaftarkan, jelas Sumarji. Sebelumnya banyak isu yang mengatakan bahwa Sintayong menunggu Martin Paes, oleh sebab itu dirinya mengosongkan satu slot untuk posisi kiper. Paes sejatinya sudah sah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 lalu, akan tetapi dirinya masih belum bisa membela skuad Garuda. Hal itu dikarenakan pada 2020 lalu, Paes sempat membela timnas U21 Belanda. Yang menjadi permasalahan adalah dirinya pada saat itu berusia 22 tahun. Sayangnya hingga kini belum ada hasil apapun terkait kasus Paes. Sumarji juga belum bisa memastikan siapa satu kiper lainnya yang akan dipanggil oleh Sintayong. Sandy Walsh tiba di Jakarta, warganet meradang dengan kelakuan dua wanita ini, PSSI kena semprot. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh akhirnya tiba di tanah air untuk bersiap diri menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari unggahan akun Instagram @nusantarabellers pada Senin 27 Mei 2024, pemain asal klub KP Mechelen itu terbang dari Belgia dan tiba di Jakarta sore tadi. Sandy sudah di Indonesia, tulis keterangan unggahan tersebut. Hanya saja kedatangan Sandy Walsh mendapat sorotan dari warganet. Hal itu seiring tidak adanya proteksi bagi pemain berusia 29 tahun tersebut. Bahkan dalam video yang diunggah akun tersebut, Sandy Walsh sudah dihampiri dua wanita untuk meminta foto. Padahal dokter Timnas Indonesia Alvan Asihar menyuarakan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain agar tidak terkena penyakit. Sontak saja kelakuan dua wanita yang meminta foto kepada Sandy Walsh itu mendapat kecaman dari warganet. Hal itu terlihat dari beberapa komentar netizen dalam video unggahan akun tersebut. Sebelumnya, melalui media sosial pribadinya, Sandy Walsh mengunggah video pendek di Bandara Brussels, Belgia, sembari menyapa para pendukung Timnas Indonesia.
Setelah menyapa supporter, Sandy Walsh mengakui bahwa saat ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan waktunya bagi timnas Indonesia. Asnawi Mangku Alam tampil gemilang, beri 1 assist dan bantu VOT FC cukur tamunya di Liga Thailand. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam bermain full di pekan terakhir Liga Thailand bersama klubnya VOT FC. Asnawi membantu klubnya menang dengan skor 6-0 dalam laga yang digelar pada Minggu di Phat Stadium. Asnawi bermain full 90 menit saat VOT FC menghadapi Nakhon Pathom United FC pada pekan terakhir Liga Thailand. Berbeda dari biasanya, kali ini Asnawi Mangku Alam tampil di posisi gelandang kanan. Ia bermain cukup baik pada pertandingan kali ini. Tercatat, Asnawi Mangku Alam berhasil menciptakan 1 assist pada pertandingan kali ini. Ia memberikan assist untuk gol kelima VOT FC. Asnawi juga terlibat dalam gol pertama dan keempat VOT FC. Ia juga mencatatkan umpan akurat sebesar 78% pada pertandingan kali ini. VOT FC pun mengakhiri kompetisi dengan finish pada peringkat ketiga klasemen dengan mengoleksi 57 poin. Total, Asnawi bermain bersama VOT FC sebanyak 12 pertandingan dengan menciptakan 2 assist dan 1 kartu kuning. Kontrak Asnawi Mangku Alam sendiri akan habis pada Juni 2025 mendatang. Artinya Asnawi Mangku Alam masih akan bermain bersama VOT FC musim depan. Di Liga Thailand, Asnawi mengawali debutnya sebagai pemain pengganti pada Februari lalu. Pada awal kedatangannya, Asnawi sempat sulit untuk mendapatkan menit bermain yang cukup. Bahkan beberapa pertandingan Asnawi tidak dimainkan. Setelah pertandingan ini, Asnawi akan fokus pada timnas Indonesia yang akan bermain melawan Irak dan Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia. Asnawi masuk dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk menghadapi kedua negara tersebut. Timnas Indonesia pun berpeluang lolos ke fase berikutnya. Asnawi merupakan salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Dia mengoleksi 40 penampilan serta 2 gol bersama timnas Indonesia. Sore-sore teman-teman.